GPIB Bajem Suryakasih Tembilahan, di malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, inilah kami, keluarga demi keluarga yang datang sebagai persekutuan, yang mengakui kami selalu membutuhkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan di malam hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan membimbing kami, yang akan memenuhi kerinduan kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Kiranya sabda kebenaran firman Tuhan mengarahkan kami, mengajarkan kami, memberikan sukacita bagi kami untuk menapaki perjalanan hidup kami bersama-sama Yesus Kristus, Juru Selamat dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, pemberitaan firman pada hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah mengatasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Keluarga yang diberkati Tuhan, tema pemberitaan firman pada malam hari ini adalah Anak Allah sebagai Imam Besar. Berbicara tentang imam biasanya bertugas di Bait Allah. Ia mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadahan, juga korban yang dipersembahkan kepada Allah ia bawa untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan imam besar, ia juga bertugas untuk membawa tabut perjanjian di ruang Maha Kudus. Artinya, imam itu bukan orang sembarangan, tapi adalah orang pilihan yang kemudian dalam imannya itu menjadi syarat dan utama dalam melakukan tanggung jawab dan tugas yang Allah berikan. Keluarga yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita diungkapkan dalam ayatnya yang ke-14 bahwa Yesus adalah imam besar agung. Imam besar itu adalah salah satu pangkat kehormatan yang dimiliki oleh Yesus. Itu berarti bahwa Yesus punya pangkat kehormatan yang lain, ya. Ada raja, ada nabi, anak Allah dan sebagainya. Di mana pangkat atau gelar
itu adalah salah satu tanda bahwa ia punya kuasa. Karena itu jangan samakan pangkat dan jabatan Yesus itu sama dengan pangkat jabatan dunia yang bisa dibeli atau dicari dengan mudah. Artinya Yesus itu berbeda dengan para imam besar yang digambarkan tadi di awal di dalam perjanjian lama. Mengapa? Karena Yesus telah melintasi langit. Artinya Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Yesus adalah anak Allah yang datang sebagai manusia. Ia mengetahui kelemahan-kelemahan manusia. Ia dicobai, tapi ia tidak berbuat dosa. Itulah mengapa Yesus dikatakan sebagai imam besar agung. Ya. Artinya ia bukan saja imam besar, tapi imam besar agung. Karena apa? Karena Yesus tidak seperti imam besar dalam perjanjian lama yang mempersembahkan korban berupa binatang atau hewan. Tetapi Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang tidak bernoda dan tidak bercacat di hadapan Allah. Sehingga pertanyaannya adalah, apa untungnya bagi kita Yesus menjadi imam besar kita? Pertama, Yesus ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu berarti dengan korban darahnya sendiri, Yesus sudah menghapus perseteruan, jurang antara Allah dan manusia. Manusia yang berdosa mendapat penyempurnaan untuk layak di hadapan Allah itu melalui Yesus Kristus. Yang kedua, tugas seorang imam itu menaikkan doa syafaat. Berarti menaikkan doa syafaat antara Allah dan manusia. Yesus menjadi bagian yang membela, ia memperjuangkan segala sesuatu untuk kita, ia senantiasa membela kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini jangan pernah kita putus asa ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan hidup. Kenapa? Karena Yesus, imam besar agung, itu akan menuntun kita menjadi pemenang atas pergumulan, atas persoalan yang kita hadapi. Melalui Yesus, kita akan menemukan kasih karunia Allah yang menolong kita untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah ia memberkati umat Allah. Melalui Yesus Kristus semua berkat Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya itu dapat menjadi milik kita. Karena berkat penebusan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Atas janji Allah kita diperbaharui, kita diubahkan sehingga kita mendapatkan berkat yang berasal dari Allah, dan itu melalui Yesus Kristus. Yang keempat, melalui Yesus Kristus, kalau kita mengingat pembacaan Alkitab pada ibadah hari Minggu,
Melalui Yesus Kristus, dalam ibadah hari Minggu saya mengatakan kita dapat melihat wajah Allah. Dan melalui bacaan firman Tuhan ini, Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung, maka saya juga mau mengatakan bahwa melalui Yesus Kristus yang adalah imam besar agung, kita dapat berbicara dengan Allah Bapa kita itu melalui Yesus. Dan itu kita harus syukuri dalam hidup kita. Karena ketika Yesus menjadi imam besar agung dalam hidup kita, maka betapa besar kasih karunia Allah bagi kita yang kita rasakan dalam hidup ini. Oleh karena itu, peganglah teguh iman kita kepada imam besar yang agung. Kita dapat mengaku kebesaran Tuhan, karena ia pun juga merasakan kelemahan kita sebagai manusia. Sama seperti kita, ia juga dicobai, tetapi yang berbeda adalah Yesus dia tidak pernah melakukan dosa. Tetapi ia menebus dosa kehidupan kita dan memberikan keselamatan itu bagi kita. Di mana keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita bukan keselamatan yang mudah-mudahan. Gitu ya. Mudah-mudahan kita selamat, tidak. Tetapi keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu pasti di dalam kehidupan kita. Sehingga apakah kita masih ragu kepada Yesus Kristus yang adalah imam besar agung yang mengatasi segala langit dan berkuasa atas sorga dan di bumi? Keluargaku yang diberkati Tuhan, dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, apa yang kita pelajari dalam pengakuan iman bahwa Yesus Kristus sang imam yang besar dan berkuasa atas kehidupan kita. Yang pertama adalah setialah kepada Allah yang telah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas keselamatan dan berkat di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apa respon atau ungkapan syukur yang menjadi bukti yang kita lakukan kepada Allah? Ada sebuah lagu dari seorang pemuda bernama Bobby Febrian. Dia bersama dengan bandnya menyanyikan sebuah lagu rohani yang mungkin tahun lalu bahkan sampai saat ini itu masih populer. Bahkan beberapa kali di WhatsApp grup gereja Bajem Surya Kasih Tembilahan itu berapa kali di-share atau dimasukkan oleh beberapa jemaat. Di mana lagu rohani itu kira-kira liriknya begini Bapak Ibu. Judulnya Mikir ya, judul dari lagu itu Mikir. Lirik lagunya begini, ke gereja masih saja terlambat, persembahan masih memberikan yang receh. Katanya cinta Tuhan, tapi waktu diberikan hanya setengah-setengah. Begitu juga dengan persembahan. Nah, seringkali ibadah itu menjadi formalitas. Kegiatan pelayanan pun hanya sekedar tugas, bukan panggilan yang sejati yang kita maknai dalam kehidupan kita. Sehingga banyak di antara kita bukan menjadi pelayan, tapi menjadi selebriti rohani yang hanya mau tampil di depan saja. Sehingga melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa hidup kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka janganlah sembarang menjalani kehidupan ini. Janganlah hidup dengan sembarangan. Demikian juga pelayanan kita kepada Tuhan. Tetapi setialah, berikanlah yang terbaik. Karena ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah imam besar anak Allah dalam kehidupan kita, maka kita pun akan menjadi pribadi-pribadi yang merespon
keselamatan Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai wujud kasih dan cinta yang kita rasakan dalam hidup ini. Roh Kudus memampukan kita. Amin.